Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Oke, bagaimana kabarnya kalian nih para pejuang ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia? Semoga kalian bisa diterima ya, dan jangan patah semangat walaupun kita sudah kehilangan satu atau dua kesempatan karena kita tak tahu takdir kita tepatnya di mana. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja tanpa banyak basa-basi kita akan membahas soal ujian mandiri mata pelajaran sejarah untuk UTUL UGM. Mungkin ujiannya sudah dimulai dilaksanakan, tapi tanggalnya tentunya berbeda-beda. Bagi kalian yang belum ujian, semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Data sumber lisan dalam penulisan sejarah antara lain didapatkan melalui A. Sumber berita dari para pelaku sejarah yang berperan utama, B. Sumber berita dari para saksi peristiwa sejarah, C. Seseorang yang menjadi pelaku peristiwa sejarah, D. Sumber berita dari tempat kejadian peristiwa sejarah, atau E. Semua jawabannya benar. Sumber lisan berarti sumber yang kita dapatkan melalui metode wawancara. Berarti di sini kita lihat yang A dari para pelaku sejarah benar, yang B itu dari para saksi sama itu juga benar, yang C menjadi seorang yang menjadi pelaku itu juga benar sama dengan yang A, cuma kalimatnya aja yang agak dibedakan. Yang D itu sumber berita dari tempat kejadian peristiwa, berarti juga dari saksi. Jadi jawabannya di sini intinya adalah yang benar itu yang E, semua jawaban benar. Soal yang kedua, dampak perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia adalah A. Revolusi sosial di beberapa daerah, B. Jatuhnya kabinet Amir Sarifuddin, C. Wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa dan Sumatera, D. Mosi tidak percaya kepada Soekarno, atau E. Pemberontakan PKI di Madiun. Di sini adalah dampak perundingan Renville bagi bangsa Indonesia, tapi kalau bagi individu tentunya jatuhnya kabinet Amir Sarifuddin. Bagi bangsa Indonesia jawaban yang tepat itu adalah C. Wilayah Indonesia hanya meliputi beberapa daerah di Jawa dan Sumatera, tidak meliputi pulau ya. Yang sebenarnya itu bagusnya pernyataannya itu terdiri dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian pulau Sumatera. Kita pada masa perundingan Renville diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sarifuddin, yang mana beliau nanti diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena bangsa Indonesia kecewa dengan hasil perundingan Renville, sehingga mengakibatkan dia juga tidak bisa terima dan dia nanti melakukan pemberontakan melalui PKI Madiun 1948 dengan temannya yaitu Musso. Soal nomor 3, alasan teks proklamasi dibacakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bukan di lapangan Ikada. Ini ikatan atletik itu artinya ya, yang bisa menampung lebih banyak orang karena A. Permintaan Soekarno, B. Agar Jepang tidak tahu kalau bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, C. Menghindari bentrokan dengan Jepang, D. Pasukan Republik Indonesia telah siaga di Rumah Soekarno, atau E. Anjuran dari Laksamana Maida. Apa nih jawaban yang benar? Ini kategori soal yang tidak terlalu susah ya. Jawabannya itu yang C. Menghindari bentrokan dengan Jepang. Jadi waktu itu di lapangan itu tentara Jepang sudah menjaga dengan sangat ketat. Kalau kita tetap memaksakan memproklamasikan kemerdekaan yang memang itu direncanakan di sana, maka akan terjadi bentrokan ataupun pertempuran antara Indonesia dan Jepang, maka dipindahkanlah ke Rumah Soekarno. Soal nomor 4, di sini alasan yang menjadikan Inggris menguasai Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 adalah A. Inggris berhasil menaklukkan negeri Belanda, B. Tukar guling wilayah jajahan antara Belanda dengan Inggris, C. Inggris menganeksasi wilayah jajahan Prancis di Asia, D. Raja Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada Inggris, atau E. Jajahan Belanda mengalami vakum kekuasaan karena Perang Napoleon. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang B. Tukar guling wilayah jajahan antara Belanda dengan Inggris. Sebenarnya waktu itu kalau permasalahan intinya sendiri adalah
Belanda kehilangan wilayah jajahannya itu karena Prancis sebenarnya kalah di Eropa, di mana waktu itu Prancis juga sedang menjajah Belanda. Cuma kalau di Asia ya karena ada tukar guling wilayah jajahan antara Belanda dan Inggris ya. Kalau kita lihat di sini ada yang bau-bau Prancis nggak ya? Di sini Inggris menganeksasi. Menganeksasi itu artinya mengambil paksa ya atau mengambil wilayah. Cuma waktu itu Prancis tidak pernah secara langsung ya, cuma dia menguasai atau menjajah negara yang kebetulan sedang menjajah Indonesia. Jadi kita kunci aja jawabannya ke B. Nomor 6, faktor yang mempercepat penyebaran pengaruh revolusi industri keluar wilayah Inggris adalah A. Persaingan antar bangsa dan pedagang, B. Perang dan invasi militer, C. Pelayaran global dan perkembangan teknologi transportasi, D. Perkawinan antar bangsawan dan pengaruh budaya, atau E. Kebetulan dan keberuntungan sejarah. Jawabannya itu yang tepat adalah yang A. Persaingan antar bangsa dan perdagangan. Jadi akibat itulah pengaruh revolusi industri cepat menyebar ke luar wilayah Inggris, di mana mereka saling berlomba-lomba untuk mencari wilayah baru atau negara-negara baru yang bisa membeli barang dagangan mereka, karena tidak mungkin barang dagangan itu hanya habis diperdagangkan di dalam negeri, tentu saja nanti tidak akan dapat untung. Oke, sekian dulu pembahasan soal utul UGM untuk mata pelajaran sejarah kita hari ini part pertama. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel pendidikan dapat berkembang dan terus bertahan. See you di next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.